Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Santoso, CGP Angkatan 7 dari SMA 1 Dukuturi, Kabupaten Tegal, dengan fasilitator Ibu Elis Saratun Qadariyah dan pengajar praktik Bapak Rifki Triawan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan jurnal praktik di mingguan untuk modul 3.2 yaitu tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Setelah mengikuti pembelajaran tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yang dimulai pada tanggal 2 Mei 2023, maka dapat saya refleksikan dengan model 4P yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenaway, yaitu Fact, Failing, Finding, dan Future sebagai berikut. Fact ataupun peristiwa yang saya alami selama belajar modul 3.2 yaitu tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan Alur Merdeka adalah sebagai berikut. Untuk M yang pertama adalah mulai dari diri. Diawali pada tahap mulai dari diri ini melakukan refleksi di mana CKB diminta menjawab beberapa pertanyaan untuk melihat sejauh mana pengetahuan awal tentang ekosistem sekolah dan peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Kemudian pada eksplorasi konsep, yang mana untuk tujuan pembelajaran pada tahapan ini adalah yang pertama, CKB dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem sekolah. Yang kedua, CKB dapat membedakan pendekatan berbasis aset dan pendekatan berbasis masalah. Kemudian yang ketiga, CKB memahami pengelolaan sumber daya yang ada di sekolahnya dengan menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset atau Asset Based Community Development ataupun yang dikenal dengan istilah IBCD. Kemudian yang keempat adalah bahwa CGP dapat membedakan 7 aset utama yang dimiliki lingkungan sekolahnya. Masih eksplorasi konsep, yaitu untuk materi yang dipelajari pada modul ataupun pada kesempatan modul sekarang ini adalah yang pertama menjawab 8 pertanyaan pemantik, kemudian sekolah sebagai ekosistem, pendekatan berbasis kekurangan atau masalah atau deficit based approach, kemudian dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan asset based approach, kemudian pendekatan IBCD yaitu asset based community development. Kemudian juga ada karakteristik komunitas yang sehat dan resilient, aset-aset dalam sebuah komunitas, dan untuk memperoleh gambaran lebih jelas cara berpikir dengan menggunakan pendekatan berbasis aset dan berbasis defisit, CGP menyimak ataupun menonton tayangan video dengan judul Suasana Rapat Guru yang pada kesempatan ini membahas tentang agenda perpisahan siswa. Pada tahap ruang kolaborasi, CGP melakukan diskusi dalam kelompok kecil yang sekolahnya dalam satu wilayah yang dipandu oleh fasilitator yang sangat inspiratif, yaitu yang terhormat Ibu Elis Saratun Qadariyah, untuk mengidentifikasi sumber daya yang ada serta pemanfaatannya untuk sekolah, dilanjutkan dengan presentasi hasil kerja kelompok. Kemudian pada demonstrasi kontekstual, pada tahapan ini melalui kegiatan menyimak video yang ada pada LMS, CGP diminta dapat menganalisis tentang visi dan prakasa perubahan. Yang kedua, CGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada. Yang ketiga, CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Dan juga yang keempat, CGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan dalam contoh video praktik baik ini. Pada tahapan elaborasi pemahaman, CGP mengelaborasi pemahamannya tentang strategi pengelolaan sumber daya melalui proses tanya jawab dan diskusi menggunakan moda conference daring
dengan instruktur yang sangat energik dan menyenangkan, yaitu Ibu Ajeng Wulansasi STMPD. Kemudian pada tahapan koneksi antar materi, yaitu bagaimana membuat refleksi secara individu terhadap perjalanan pembelajaran yang telah dilaksanakan dengan membuat kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana CGP bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Ini juga menjelaskan dan memberikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas, serta bagaimana hubungan materi ini dengan materi sebelumnya. Kemudian pada tahapan aksi nyata, bahwa CGP diminta untuk mengidentifikasi secara kolaboratif atau bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan ataupun sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian untuk F yang kedua, yaitu feel ataupun perasaan, bahwa perasaan selama mengikuti pembelajaran pada modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya ini, bahwa saya sangat merasa senang dan semangat dalam pembelajaran karena setelah mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekitar sekolah, saya menjadi lebih tahu, lebih mendalam tentang bagaimana pemanfaatan sumber daya tersebut untuk proses pembelajaran yang senantiasa berpihak pada murid agar tercipta suasana pembelajaran aman, nyaman, dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. Finding ataupun pembelajaran yang pertama adalah bahwa sekolah sebagai ekosistem, di mana ekosistem merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Sebuah ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, yaitu unsur yang hidup, dan abiotik atau unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah diantaranya adalah murid, kepala sekolah, guru, staf ataupun tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait, pemerintah dan juga pemerintah daerah. Adapun faktor abiotik meliputi keuangan, sarana dan prasarana, serta lingkungan alam. Basis kekurangan atau masalah ataupun yang disebut dengan deficit based approach dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan ataupun asset based approach. Pendekatan dapat dikatakan sebagai cara pandang atau cara berpikir kita melihat sesuatu. Dalam konteks modul ini, pendekatan berbasis aset atau berbasis defisit berarti bagaimana kita memandang sumber daya sekolah. Apakah dianggap sebagai aset atau kekurangan atau masalah. Kemudian pendekatan berbasis kekurangan atau masalah atau deficit based approach akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Kekurangan yang dimiliki mendorong cara berpikir negatif sehingga fokus kita adalah bagaimana mengatasi semua kekurangan atau apa yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin diraih. Semakin lama, secara tidak sadar kita menjadi seseorang yang tidak nyaman dan curiga yang dapat menjadikan kita buta terhadap potensi dan peluang yang ada di sekitar kita. Pendekatan berbasis aset atau asset based approach adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Katrin Cranmer, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk mengembangkan diri. Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik,
yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Asset Based Community Development atau ABCD yang selanjutnya akan kita sebut dengan pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA muncul sebagai kritik terhadap pendekatan konvensional atau tradisional yang menekankan pada masalah, kebutuhan, dan kekurangan yang ada pada suatu komunitas. Pendekatan PKBA menekankan kepada kemandirian dari suatu komunitas untuk dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapinya dengan bermodalkan kekuatan dan potensi yang ada di dalam diri mereka sendiri. Dengan demikian, hasil yang diharapkan akan lebih berkelanjutan. Pendekatan PKBA berfokus pada potensi aset atau sumber daya yang dimiliki oleh sebuah komunitas, di mana selama ini komunitas sibuk pada strategi mencari pemecahan pada masalah yang sedang dihadapi. PKBA merupakan pendekatan yang digerakkan oleh seluruh pihak yang ada di dalam sebuah komunitas atau disebut sebagai Community Driven Development. Karakteristik komunitas yang sehat dan resilient yang pertama adalah mempraktikkan dialog berkelanjutan dan berpartisipasi anggota masyarakat. Yang kedua, menumbuhkan komitmen terhadap tempat, membangun koneksi dan kolaborasi, mengenal dirinya sendiri dan membangun aset yang ada, membentuk masa depannya, bertindak dengan obsesi ide dan peluang, merangkul perubahan dan bertanggung jawab, serta menghasilkan kepemimpinan. Aset dalam sebuah komunitas. Yang pertama adalah modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan atau alam, serta modal finansial. Kemudian yang keempat atau F-nya keempat adalah futures ataupun penerapan, bahwa rencana penerapan dari modul 3.2 ini tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yang akan kami terapkan adalah yang pertama, mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah dan di sekitar sekolah untuk pemanfaatannya dalam mendukung proses pembelajaran yang senantiasa berpihak pada murid. Yang kedua, berkolaborasi dengan teman sejawat untuk mengembangkan potensi murid dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki sekolah. Dan yang ketiga adalah mengajak kepada semua warga sekolah untuk fokus pada kekuatan dan sumber daya yang ada untuk pengembangan sekolah dan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid. Demikian tutorial refleksi di mingguan yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.